Halo, perkenalkan nama saya Viviana Purba dengan NPM 220820100152 dari kelas paralel D. Ini adalah tugas mata kuliah logika dan algoritma. Dalam video ini saya akan menjelaskan flowchart mengenai selection sort. Sebelumnya kita mengetahui dulu apa itu selection sort. Selection sort merupakan salah satu teknik data sorting. Prinsip utama dari selection sort yaitu pilih data yang terkecil, kemudian tukar posisinya. Untuk lebih rincinya, mari kita simak flowchart berikut. Berikut merupakan contoh flowchart dari selection sort dengan metode ascending. Jika di-run, maka akan keluar hasil sebagai berikut. User akan diminta memasukkan banyak data yang ingin diurutkan. Sebagai contoh, kita masukkan 5. Kemudian di sini ada array L sebagai integer dengan panjang n, yaitu sepanjang inputan dari user, di mana array L ini nantinya akan menampung data-data yang ingin diurutkan. Kita next. Nah, di sini ada prosedur baca array. Prosedur baca array ini fungsinya untuk membaca data yang dimasukkan ke array L untuk diurutkan. Sebagai contoh, kita masukkan data ke 1, 20, data kedua, 15, data ketiga, 17, data keempat, 11, data kelima, 19. Kemudian dilanjutkan dengan prosedur selection sort. Di sini ada variabel n dan juga array L sebagai parameternya. Kemudian bisa kita lihat ada deklarasi variabel i, k, temp, dan juga index sebagai integer. Kemudian ada perulangan for yang pertama, yaitu sebanyak i dari 0 sampai 5 kurang 2, yaitu 3. Kemudian ada perulangan yang kedua, sebanyak k, yaitu i ditambah 1 sampai n dikurang 1, yaitu 4. Untuk perulangan yang pertama, i bernilai 0, maka indeks akan sama dengan i, yaitu bernilai 0. Kemudian k akan bernilai 0 ditambah 1, yaitu 1. Kemudian dilakukan pengecekan kondisi. Apakah data pada array L dengan indeks 0, yaitu 20, lebih besar daripada data pada array L dengan indeks 1, yaitu 15. Apakah 20 lebih besar daripada 15? Jawabannya adalah bernilai benar, sehingga dilakukan proses ini, yaitu indeks sama dengan k. Nya indeks akan sama dengan 1. Kemudian nilai k selanjutnya yaitu 2. K sama dengan 2, kemudian dilanjutkan dengan pengecekan kondisi apakah data pada array L indeks 1, yaitu 15, lebih besar daripada data pada array L dengan indeks 2, yaitu 17. 15 lebih besar daripada 17 adalah bernilai salah, sehingga dilanjutkan dengan nilai k sama dengan 3. K sama dengan 3, kemudian dilanjutkan dengan pengecekan kondisi apakah data pada array L dengan indeks 1, yaitu 15, lebih besar daripada data pada array L dengan indeks 3, yaitu 11. Apakah 15 lebih besar daripada 11? Jawabannya adalah bernilai true, sehingga indeks akan sama dengan k, yaitu 3. Kemudian nilai k sama dengan 4, kemudian dilakukan pengecekan kondisi lagi apakah data pada array L dengan indeks 3, yaitu 11, lebih besar daripada data pada array L dengan indeks 4, yaitu 19. Apakah 11 lebih besar daripada 19? Jawabannya adalah bernilai false, sehingga tidak dilakukan proses apapun dan dilanjutkan dengan proses berikut. Proses ini adalah proses pergantian antara bilangan terkecil yang sudah didapat dari pengecekan kondisi sebelumnya, L3 yaitu 11, kemudian disimpan ke variabel temp, lalu L3 akan diisi oleh L dengan indeks 0, yaitu 20. Kemudian data pada array L yang ke-0 akan digantikan oleh 11. Nah, kemudian
Kemudian dilanjutkan dengan nilai I bernilai 1. I sama dengan 1 artinya indeks juga sama dengan 1. Sehingga nilai K adalah 1 ditambah 1 yaitu 2. Kemudian dilakukan pengecekan kondisi lagi. Apakah data pada array L dengan indeks 1 yaitu 15 lebih besar daripada data pada array L dengan indeks 2 yaitu 17. Apakah 15 lebih besar daripada 17? Jawabannya adalah salah, bernilai false, sehingga dilanjutkan dengan pengecekan selanjutnya. K bernilai 3. K bernilai 3, maka pengecekan kondisi di sini adalah apakah data pada array L dengan indeks 1 yaitu 15 lebih besar daripada data pada array L dengan indeks 3 yaitu 20. Apakah 15 lebih besar daripada 20? Bernilai false, sehingga dilanjutkan dengan nilai K sama dengan 4. K sama dengan 4, sehingga dilakukan pengecekan kondisi lagi. Apakah data pada array L dengan indeks 1 yaitu 15 lebih besar daripada data pada array L dengan indeks 4 yaitu 19? Jawabannya adalah bernilai false, sehingga dilanjutkan dengan nilai K sama dengan 4. Sehingga pengecekan kondisi di sini adalah apakah data pada array L dengan indeks 1 yaitu 15 lebih besar daripada data pada array L dengan indeks 4 yaitu 19. Jawabannya adalah bernilai false, sehingga dilanjutkanlah dengan pergantian posisi antara bilangan terkecil yang diperoleh ke data pada array L dengan indeks yang sama dengan I yaitu 1. Di sini L indeks 15 akan disimpan pada variabel temp ini. Kemudian di sini tidak terjadi pergantian karena adalah data yang sama. Kemudian dilanjutkan dengan data pada array L dengan indeks I akan diisi oleh variabel temp yang disimpan tadi yaitu 15. Untuk pengulangan I sama dengan 2 dan I sama dengan 3 dilakukan proses yang sama dengan sebelumnya, sehingga inti dari selection sort ini adalah memilih nilai terkecil dimulai dari indeks 0 ke indeks berikutnya. Jika ada nilai yang lebih kecil, maka otomatis akan berganti posisi, dan jika tidak, maka akan dilakukan pengecekan dimulai dari indeks 1 dan seterusnya. Next ada prosedur cetak array. Di sini seperti biasa adalah prosedur untuk mengeluarkan output data yang sudah terurut. Di sini data yang sudah terurut adalah data pertama 11, data kedua 15, data ketiga 17, data keempat 19, dan data kelima 20. Selesai. Demikianlah penjelasan saya mengenai selection sort. Semoga bermanfaat. Terima kasih.